Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mamai Rosmaya, CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini adalah aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif dan pembuatan keyakinan kelas. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berkat rahmatnya lah kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat beserta salam semoga terlimpah curahkan ke baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, Ibu Bapak Guru SDN 19 Barang yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin dan waktu dan tempatnya untuk terselenggaranya acara ini. Terima kasih juga kepada rekan guru semuanya yang berkenan hadir dalam acara diseminasi budaya positif modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 7. Pertama-tama saya berterima kasih atas kesediaannya Ibu Bapak semuanya. Mari kita sedikit menambah wawasan, mengembangkan pengetahuan apa yang saya dapat dari materi-materi yang sudah dipelajari di modul calon guru penggerak. Untuk kesempatan sekarang saya akan membahas mengenai budaya positif. Pertama-tama kita menjelaskan dulu apa itu budaya. Budaya positif berawal dari kata budaya, yaitu budaya merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jama dari budi yang memiliki arti budi atau akal. Sedangkan dalam bahasa Inggris budaya dikenal dengan kata kultur yang berasal dari bahasa Latin. Adapun budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan-kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Jadi budaya positif itu pembiasaan yang bernilai positif, yang seperti kita suka di sekolah juga dilakukan untuk menumbuhkan karakter murid itu pembiasaan, contohnya hormat kepada guru, selalu salim, selalu berucap salam kalau bertemu, kemudian pembiasaan pembacaan surat-surat pendek sebelum mulai pelajaran dan lain sebagainya. Itu merupakan pembiasaan yang nantinya akan menjadi budaya positif. Untuk membentuk budaya positif diperlukan pembiasaan yang berlanjut sehingga menjadi kebudayaan. Kalau sudah terbiasa kan tidak usah disuruh lagi. Seperti kalau anak bertemu dengan guru mengucap salam kemudian salim, itu kan sudah nerap ya, tidak perlu diingatkan lagi karena sudah menjadi budaya positif. Yang nanti kita akan bahas selanjutnya, kita bagaimana budaya-budaya positif yang lain bisa menerap kepada anak sehingga sudah terbiasa. Lanjut. Konsep utama budaya positif
satu, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas. Dan yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma dalam pembelajaran dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Jadi, kalau pembelajaran mungkin dari waktu ke waktu, sekarang dengan sistem dan model untuk memperbaiki nilai dan hasil. Jadi pembelajaran berdiferensiasi. Kalau kan anak dalam satu kelas itu tidak bisa disamaratakan baik kemampuannya, baik kesukaannya. Jadi bagaimana kita menciptakan pembelajaran itu yang berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang bervariasi, beraneka ragam, potensi anak yang berbeda-beda. Paradigma dalam pembelajaran membentuk karakter pada murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sekarang digembor-gemborkan, penanaman profil pelajar Pancasila dengan semua yang aspek yang terkandung di dalam profil tersebut. Kemudian terwujudnya penerus bangsa yang berakhlak mulia, cerdas, berkarakter, budaya, berteknologi, digital, dan berwawasan lingkungan. Kemudian disiplin positif. Makna kata disiplin sudah tidak asing lagi. Kita mendengar kata disiplin itu sejak dulu. Anak-anak harus disiplin, kita harus disiplin. Jadi kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Karena kadang-kadang kalau penerapan disiplin kemudian anak ada yang melanggar, cenderung kita terapkan seperti hukuman. Jadi disiplin yang kebiasaan yang kita dengar sejak dulu cenderung dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Padahal di sekolah itu harus ditumbuhkan kenyamanan, budaya positif sehingga anak belajar dengan senang. Jadi tidak perlu penekanan seperti yang disiplin yang dikaitkan dengan ketidaknyamanan. Kalau kedisiplinan itu kadang dikaitannya dengan ketidaknyamanan. Nah, untuk anak itu atau kita juga menjalankan sesuatu itu, untuk mencapai sesuatu itu agar menjadi disiplin, kadang ada yang melanggar. Itu adalah ada alasan-alasan kenapa bisa terjadi pelanggaran, kenapa bisa tidak mentaati peraturan. Ternyata ada motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia, seseorang bisa berperilaku seperti yang tidak diinginkan, seseorang bisa berperilaku tidak baik karena ada penyebab, yaitu motivasi perilaku manusia. Yang ke satu, untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mungkin ini yang menjadi dasar manusia atau anak atau orang atau siapa saja berperilaku, baik itu buruk ataupun baik. Misalkan ada anak yang berperilaku baik, tiba-tiba menjadi baik, ini bisa saja ada motivasi untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Nah, di sini seseorang berperilaku atau anak berperilaku itu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita sebagai manusia mempunyai kebutuhan dasar, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Itu yang menjadi dasar orang berperilaku untuk memenuhi kebutuhan
kebutuhan dasar mereka. Ini dari yang tadi bisa dipecah menjadi dua. Ada kebutuhan yang berbentuk fisiologis, yaitu bertahan hidup. Ada yang kebutuhan yang berbentuk psikologis, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan, kebebasan, dan kesenangan ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang berbentuk psikologis. Ini kesenangan, kebutuhan manusia tentang kesenangan. Semua juga butuh kesenangan. Anak-anak butuh kesenangan. Mencari kesenangan bermain, tertawa, menikmati apa yang dilakukan, berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi, suka permainan, suka mengoleksi pensilnya, dicoretlah bukunya. Itu adalah alasan mengapa mereka melakukan itu, karena mencari kesenangan, dia senang. Tapi sebagai guru kita harus mengarahkan kesenangan dia itu adalah hal yang tidak baik. Nah, di sini untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi di kelas, menghadapi masalah-masalah yang terjadi pada anak, karena di dalam suatu kelas itu terdapat misalnya ada 30 anak, ada 30 karakter, ada 30 kemampuan. Kita sebagai guru itu memiliki berperan. Ada 5 posisi kontrol guru. Ada 5 macam posisi kontrol yang dimiliki guru, tapi mana yang kita harus terapkan? Mana yang baik kita terapkan kepada siswa dari 5 posisi kontrol tersebut? Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan peserta didik lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, misalnya, patuhi aturan saya. Kamu selalu saja salah. Jadi penghukum itu bukan dengan fisik saja. Misalkan dengan kita nama dicepret katanya, itu berbentuk fisik. Tapi dengan kata-kata juga guru sudah menghukum. Misalkan ada anak yang selalu mengerjakan tugasnya paling akhir, sok telat wae. Biasa kamu mah suka terakhir, teraneh, tidak masuk akhir wae. Itu adalah bentuk hukuman yang berbentuk kata-kata kita. Jadi hukuman itu tidak dengan bentuk fisik saja, dengan tindakan. Ada yang kalau anak tidak mengerjakan tugas suruh berdiri di depan. Jadi ternyata hukuman dengan kata-kata, dengan yang tadi dicontohkan juga berdampak kepada anak. Misalkan kita berbicara kepada anak, sudah biasa kamu pasti yang terakhir mengerjakan tugas, pasti beresnya kerjakan anak. Jadi sudah melekat di dalam otak anak tersebut bahwa saya pasti telat. Itu yang berdampak negatif kepada anak. Jadi dari hukuman yang berbentuk verbal. Yang kedua, peran posisi kontrol guru itu yang kedua membuat merasa bersalah. Pada posisi ini jadi lebih halus dari penghukum. Guru biasanya akan bersuara lebih lembut, membuat orang merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar seperti ibu sangat kecewa dengan kamu, misalnya gini, atau berkata begini, anak itu susah diatur, sudah disuruh duduk tidak duduk, sudah disuruh nulis tidak nulis. Lalu kita berkata kepada anak, hidup teh karunya tuh kak ibu, hidup kasihan gak sama ibu?
Hidup kasihan gak sama orang tua kamu yang sudah membiayai itu adalah membuat orang bersalah. Posisi guru sebagai pembuat orang bersalah. Ini ada masih belum bagus posisi seperti ini. Posisi kontrol sebelum ini masih kurang baik. Karena di posisi ini peserta didik akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Kemudian peserta didik merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kalau kita berkata misalnya, hidup harunya tuh karena mah terus nyiapkan peralatan pada sekolah, sudah menyiapkan bekal, sudah menyiapkan biaya, bahwa kamu sekolah tidak benar. Kamu kasihan nggak sama orang tua? Jadi di dalam diri anak itu akan tertanam bahwa anak saya adalah orang yang salah, orang yang gagal, mengecewakan orang tua. Jadi masih belum bagus di posisi ini. Kalau kita kepada anak itu, kita harusnya kita ibu yang kita capek kalau kan bisa gitu, biasa kita bicara seperti itu. Jadi pada posisi seperti ini pun masih kurang baik. Yang ketiga, guru pada posisi ini yang ketiga kontrol sebagai teman. Guru sebagai teman. Jadi lebih dekat dengan anak. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti peserta didik, namun akan tetap dengan teman kepada murid itu. Ayo kerjakan dong. Jadi kita sambil humor, lebih dekat dengan anak. Tapi pada posisi seperti ini pun kontrol teman ini masih kurang baik juga, belum sempurna. Karena hal negatif dari posisi teman adalah bila sesuatu saat guru tersebut tidak membantu, maka peserta didik akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu itu teman saya, ternyata sekarang tidak membantu. Jadi ada sisi negatifnya kalau kita kedekatan kita dengan teman, ada seperti teman dengan anak, kita bercanda-canda, anak bisa saja nurut ketika kita dekat dan membantu. Ketika suatu saat kita tidak bisa membantu, anak akan kecewa. Ternyata ibu teh jadi tentunya menekabitnya gitu. Jadi suatu saat pasti akan terjadi kecewa ketika anak tidak dibantu. Pada posisi kontrol teman. Yang keempat, guru sebagai monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan saksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan peserta didik. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pernyataannya yang diajukan seperti peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi anak lebih diajak bertanggung jawab. Kita menanyakan kepada anak, ketika anak ada yang berbuat tidak baik, kita mendekatinya, peraturannya apa ya? Tadi yang dilanggar tadi itu apa ya? Jadi kita memantau anak dalam situasi apapun, baik di dalam pembelajaran, jadi kita tidak mengintimidasi anak tersebut, kita sebagai pemantau. Selanjutnya, yang kelima, sebagai control manager. Posisi manajer adalah posisi mentor, di mana guru membuat sesuatu bersama dengan peserta didik, mempersilahkan peserta didik mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung peserta didik agar dapat menemukan solusi dan permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan posisi teman maupun pemantau. Jadi pada posisi manajer, dia memiliki kemampuan sebagai yang tadi pemantau, sebagai teman. Jadi ada di posisi manajer. Contohnya, apa yang kita yakini? Kita kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Nanti kita belajar membuat keyakinan kelas. Jadi di dalam kelas itu ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Jadi yang lebih baik itu bukan peraturan tapi keyakinan kelas.
Nah, di sini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kita biasa sudah dikenal di dalam kelas itu di sekolah ada peraturan kelas. Mungkin di setiap kelas bisa berbeda-beda. Mungkin di satu sekolah sama peraturannya. Nah, di sini ada yang dinamakan keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Harus keyakinan kelas. Di sini yang namanya keyakinan kelas menekan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Biasa kalau peraturan kelas itu sudah ada, kadang sudah terpampang di kelas. Yang pertama, misalnya di dalam kelas itu tidak boleh membawa makanan, misalnya. Yang kedua, berpakaian hari Senin merah putih. Yang ketiga, dan lain sebagainya. Biasanya kalau peraturan kelas itu sudah ada, sudah tercantum, itu anak dituntut untuk mematuhinya. Baik itu sesuai ataupun tidak dengan mereka, itu adalah peraturan yang mereka harus laksanakan. Berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi gini, kalau misalkan kita memasuki di tahun pelajaran baru misalkan, atau di semester baru, sekarang semester genap, kita di kelas dengan anak-anak itu membuat keyakinan kelas. Kita kumpulkan anak-anak di kelas, bisa dari usulan satu persatu. Ayo, keyakinan kelas kita mau apa saja? Anak yang satu bisa mengusulkan, Bu, tidak boleh membawa makanan ke kelas. Ya bagus, dicatat atau ditempel. Nanti kalau sudah berdasarkan kesepakatan mereka, kalau kemudian, Bu, kalau mau ke belakang harus izin dulu. Ya, kalau sudah disepakati, ditulis. Jadi kesepakatan keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan semua dan anak yang membuat dengan kita. Jadi di dalam melaksanakannya pasti anak lebih bertanggung jawab daripada peraturan kelas. Peraturan kelas siapa yang buat, terus anak harus langsung mematuhi, itu bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Jadi anak diajak membuat keyakinan kelas bersama-sama, berdiskusi dengan guru dengan semuanya, kemudian setelah selesai nanti ditempel di kelas. Ini itunya dilewat saja dari pemaparan keyakinan kelas. Nah, kemudian dari budaya positif yang kita bentuk, yang kita buat di sekolah itu, kita mungkin terhambat dengan adanya perilaku anak, dengan adanya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, dengan perilaku anak yang kurang baik, maka pasti di dalam kelas itu terjadi kesalahan-kesalahan anak, terjadi pelanggaran-pelanggaran baik kepada temannya atau kepada yang lainnya. Di sini ada segitiga restitusi. Adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi apabila kita menghadapi anak yang bermasalah, anak yang berbuat kesalahan, ada tahapan-tahapan yang kita laksanakan untuk mengembalikan keadaan murid. Tahapan-tahapan dari tiga restitusi itu, yang pertama menstabilkan identitas. Contohnya misalkan ada anak yang berbuat tidak baik,
Misalnya ada anak yang mencuri uang temannya, bekal jajan anaknya, temannya dicuri sama temannya misalkan. Kita tidak langsung menjudge anak itu salah, langsung memahami anak tersebut karena tadi yang ada 5 kebutuhan dasar manusia itu. Kemudian kita sebagai posisi kontrol yang kita harus laksanakan, kita melalui tahapan-tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, apabila kita menemukan permasalahan terhadap anak. Yang satu, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip bahwa berbuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi semua orang pasti pernah berbuat salah. Karena kita manusia itu tak luput dari kesalahan, pasti kami tidak ditemukan malaikat, kita pasti berbuat salah. Jadi kepada anak yang berbuat salah pun kita tidak boleh langsung menjudge bahwa anak itu salah, apalagi langsung mengarahinya, apalagi menghukumnya. Kita pertama menstabilkan identitas. Misalnya kita ajukan pertanyaan, kita bisa memanggil anak, bisa berkata seperti ini, "Nak, berbuat salah itu wajar, karena semua orang pernah salah." Itu adalah menstabilkan identitas. Jadi anak itu tidak terbebani, tidak terhakimi dengan orang dewasa atau guru langsung menyalahkan, langsung memarahi. Padahal kita belum tahu apa penyebab dari perilaku mereka. Karena 5 kebutuhan dasar tadi kan, ada yang untuk kebutuhan hidup, ada untuk rasa dicintai. Biasanya anak banyak yang caper. Di kelas itu banyak yang disebut anak yang bukan nakal, jadi yang hiper. Mereka itu sebetulnya adalah butuh kasih sayang. Mencari kasih sayang butuh yang kebutuhan dasar tadi. Bisa saja di rumahnya kurang kasih sayang, kurang perhatian. Banyak contohnya setelah dari kejadian-kejadian yang dialami di kelas juga, setelah ditelusuri pasti itu. Kalau kita tahu akan permasalahannya, kita insya Allah dapat menyelesaikannya. Yang pertama yang tadi, menstabilkan identitas. Bisa kita katakan manusia tidak ada yang sempurna. Kemudian kita bisa memperbaiki masalah ini. Tapi kita bisa memperbaiki masalah ini. Atau sesudahan muntos mantos, itu yang mudah-mudahan bisa kita biasa berkata seperti itu. Yang tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi satu kebutuhan tertentu. Berdasarkan teori tadi, manusia berperilaku itu adalah untuk memenuhi satu kebutuhan dia, karena dia tidak dicintai, karena dia tidak dihargai, karena dia butuh untuk kebutuhan hidup. Misalkan anak mencuri, bisa saja karena dari rumahnya orang tuanya tidak memberi uang jajan, bisa saja kan seperti itu. Pertanyaan yang disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Ajukan pertanyaan. Kamu bisa saja bertindak gegabah lebih dari ini. Kamu bukan melakukan tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Jadi pada tahapan ini tadi sudah distabilkan identitas. Semua orang itu tidak pernah yang tidak berbuat kesalahan pasti berbuat kesalahan. Ya nak, semua orang itu pasti berbuat kesalahan. Kamu berbuat ini karena sesuatu. Bisa tidak? Tidak dengan cara seperti ini. Misalkan anak mencuri uang. Ternyata setelah ditelusuri, anak tidak membawa uang jajan. Kita menanya kepada anak, kita berdialog. Oke, kamu berbuat seperti ini. Tadi menstabilkan identitas ya. Semua orang itu pernah berbuat kesalahan. Semua orang pasti berbuat kesalahan. Tapi perbuatan seperti ini baik tidak seperti ini. Ditanya anaknya tidak, kata anak kalau jawab seperti itu. Baiklah. Jadi ada cara lain untuk kamu untuk bisa mendapatkan uang jajan.
Jadi kita setelah menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah. Jadi perbuatan kamu itu kurang baik. Bersediakah kamu mempelajarinya? Bersediakah kamu mengubahnya? Kemudian menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dari identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Ajukan pertanyaan sebagai keluarga, kelas apa yang kita yakini, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi yang kita tadi buat keyakinan kelas tadi, kita tanyakan kepada siswa. Mungkin itu materi tentang budaya positif. Jadi pada intinya, pada inti dari yang kita bahas seperti sekarang ini, jadi kita di sekolah kita harus menumbuhkan budaya positif. Budaya positif itu berawal dari kebiasaan-kebiasaan positif yang ditanamkan kita sebagai murid. Nanti kalau sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan, maka akan menjadi budaya positif di sekolah. Kemudian dari budaya positif tersebut, guru yang mengupayakan mengontrol murid supaya menjadi murid yang memiliki karakter, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, dan memiliki potensi atau kemampuan seperti yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab. Ibu bapak semuanya, terima kasih atas perhatiannya, atas waktu yang diluangkannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, karena saya juga masih dalam tahapan belajar. Ini kita sharing saja, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
positif mah biasa.